Sepertinya paman harus pensiun, menikmati hari tua, jalan-jalan pagi bersama gemoy, kata Rendra. Yang dimaksud gemoy adalah kucing Persia berbulu coklat peliharaan Handoko. Lelaki tua yang berbaring lemah di tempat tidur terkekeh. Sebenarnya kucing itu bernama Geralt, karena kucing itu terlalu gemuk, paman. Rendra melihat si gemoy yang duduk di pinggir jendela. Rendra, jika terjadi sesuatu padaku, tolong jaga Giselle, pinta Handoko. Giselle sudah dewasa, paman, bukan anak kecil lagi, sahut Rendra. Tapi kelakuannya kadang masih labil, Ren. Helahan nafas keluar dari mulut Handoko. Aku akan mengundurkan diri. Benar katamu. Aku lebih baik jalan-jalan pagi bersama gemoy, biar dia bisa turun berat badannya. Rendra menepuk kaki Handoko, kemudian berpamitan. Dia berjalan keluar kamar. Di ujung bawah tangga, Rendra berpapasan dengan Giselle. Hei calon ayah, sapa Giselle. Calon ayah? Aku sudah menjadi ayah sejak menikah dengan Ara, Giselle. Ups, maafkan aku. Ada Jorah, sorry. Giselle mengerutkan hidungnya. Aku dengar dari salah satu teman, Malaya dirawat karena mengidap kanker. Kondisinya semakin buruk. Rendra tidak tahu harus mengucapkan apa. Dia hanya merasa iba dan prihatin. Kasihan anaknya, masih kecil, komentar Giselle. Masih ada Meg. Oh ya, aku ingin kamu mengisi posisi paman setelah dia mengundurkan diri, kata Rendra. Beneran? Kamu itu pintar, cuma bodoh dalam hal cinta. Sudah selesai urusan perceraian? Sudah. Kehilangan bayi membuatku sempat down. BTW, terima kasih. Masih mempercayaiku. Giselle tersenyum lebar. Aku sayang kamu, Ren. Geli, ujar Rendra, melangkah kakinya menuju halaman rumah. Rendra melajukan mobilnya sendiri, karena Niko sedang sakit. Dia menuju tempat futsal, karena sudah ada janji dengan teman. Hari menjelang sore, kala Rendra memarkirkan kendaraannya. Dia turun sambil menenteng tas olahraga. Baru beberapa langkah, Rendra berpapasan dengan Meg. Keduanya tidak saling menyapa, karena Meg berderap cepat sambil menelepon. Seorang teman yang mengenal Rendra dan Meg memberitahu bahwa istrinya Meg meninggal dunia. Istrinya sakit malah konggo-konggo dan main basket, komentar Juan. Jadinya tidak bisa mendampingi di saat terakhir. Mungkin Meg perlu beristirahatkan tubuh dan otak sejenak, sahut Damian. Rendra yang mendengar pembicaraan mereka tidak ikut serta menimpali. Tidak menyangka Malaya meninggalkan dunia fana di usia menjelang 30 tahun. Dia jadi teringat kenangan manis sekaligus getir bersama Malaya. Lebih tepatnya, terlalu pahit, sehingga tidak ada rasa manis yang tertinggal. Dia ingat untuk pertama kalinya melanggar aturan Tuhan, bercinta dengan Malaya setelah acara pertunangan. Rendra yang menyesali perbuatannya mengubah rencana pernikahan, yang sebelumnya akan diselenggarakan 6 bulan lagi. Dia mempercepat pernikahan. Khawatir Malaya akan mengandung benihnya. Selama jeda waktu menuju akad, Rendra tidak menyentuh Malaya lagi. Kok sebulan lagi, Ren? Aku pesan gaun jadinya 3 bulan lagi. Itu gaun impianku. Malaya sempat menolak jadwal pernikahan yang dipercepat oleh Rendra. Waktu itu mereka sedang bicara di kafe. 2 minggu setelah mereka bercinta,
sebelum ada ikatan resmi. Karena kita sudah melakukan hubungan yang seharusnya tidak boleh, ujar Rendra. Malaya mengelak. Aduh Ren, kamu jadi cowok jangan sok polos gitu deh. Di kota metropolitan, hal itu wajar saja. Tidak bagiku, Lea. Aku menyesalinya. Tetapi, kamu menikmatinya, Ren. Ejek Malaya. Aku pulang dulu. Aku tidak ingin pernikahan dipercepat. Bagaimana kalau kamu hamil? Rendra mencekal lengan Malaya. Aku tidak ingin nama baikmu tercoreng gara-gara aku. Rendra. Kalau hamil, ya slow aja. Orang tidak akan peduli. Paling mereka akan menggunjing di belakang. Udah, kita bicarakan kapan-kapan. Aku ada urusan penting. Malaya menepis tangan Rendra. Perempuan itu berjalan cepat keluar kafe. Rendra mengembuskan nafas panjang. Dari awal mengenal Lea, dirinya sudah tahu Malaya perempuan yang menyukai kebebasan. Rendra jatuh cinta. Sejatuh-jatuhnya di pelukan Malaya. Malaya. Rendra memanggil Malaya karena tas kecil perempuan itu tertinggal di meja. Rendra berlari menuju kafe. Dia melambaikan tas ke arah mobil Malaya yang melintas halaman parkir. Tetapi rupanya Malaya tidak melihat. Terpaksa Rendra menembus hujan deras berlari ke mobil. Dia mengikuti Malaya dari belakang. Mau kemana dia? Gumam Rendra. Yang heran karena Malaya tidak menuju apartemen. Rendra makin penasaran karena mobil Malaya memasuki gedung apartemen lain. Dia berpikiran, Malaya menemui seorang teman. Tas dompetmu tertinggal. Rendra mengirim pesan. Simpan dulu saja, balas Malaya. Karena punya waktu luang, Rendra memarkirkan mobilnya. Kebetulan Meg tinggal di gedung apartemen tersebut. Seorang pengusaha restoran yang kaya raya, ketimbang dirinya yang baru merintis usaha di bidang retail yang diwariskan kedua orang tuanya, usaha yang sempat berhenti. Saat hendak turun dari mobil, Rendra melihat Meg dan Malaya berjalan melintasi mobilnya. Dia syok melihat keduanya bergandengan tangan mesra. Di tengah kegalauan, Rendra mengikuti mobil sedan hitam milik Meg. Mobil itu berhenti di depan rumah Meg yang baru jadi. Pikiran Rendra mulai berkecamuk. Tidak mungkin sahabat dan tunangannya bermain di belakang. Rendra turun, berjalan ke arah rumah Meg. Tidak menghiraukan hujan yang membasahi tubuhnya. Karena kediaman itu tidak berpagar, Rendra bebas memasuki halaman. Dia berjalan ke samping rumah. Dia hafal karena sering diajak Meg. Namun, kedua kakinya berhenti di depan jendela besar. Hati lelaki itu terasa nyeri kala melihat dua orang yang berkasih, berpelukan dan berciuman. Dunia seakan berhenti total. Saat tersadar, Rendra sudah memecahkan kaca jendela dengan batu. Memori itu berhenti karena sapaan seorang teman. Rendra mengenyahkan pikiran masa lalunya. Dia sekarang sudah menata kehidupan yang sempat berantakan. Seusai prosesi pemakaman, Meg duduk di sofa panjang ruang keluarga. Bian yang antara mengerti dan tidak mengerti duduk di sebelahnya. Dedi, kenapa Mami ditinggal sendirian? Mami kedinginan tidak? Tidak, Bian. Jangan khawatirkan Mami. Meg merengkuh bahu kecil Bian. Mami, kapan pulang? Mami tidak bisa pulang. Bian mau makan apa?
Tanya Meg, karena hari sudah merapat siang. Bian tidak mau makan. Bian berlari masuk ke dalam kamarnya. Bian, panggil Meg. Meg, biarkan saja. Serga Diana yang muncul dari arah dapur membawa 2 cangkir kopi. Bian masih kecil. Dia belum memiliki emosi yang stabil, kata Diana mengelurkan cangkir pada Meg. Meg menerima cangkir, lalu duduk bersandar pada punggung sofa. Pikirannya rumit, hatinya antara sedih dan lega, mengingat kenangan lampau bersama Malea. Mengingat hari saat berkelahi dengan Rendra hanya gara-gara seorang perempuan. Perempuan yang membuat Meg bertekuk lutut, walaupun sudah tahu perempuan itu kekasih sahabatnya sendiri. Malea yang atraktif dan seksi dengan pesona kecantikan yang paripurna. Di bawah hujan, dia berkelahi dengan Meg, saling memukul, saling menendang, hingga akhirnya sama-sama tidak berdaya. Wajah babak belur dan berdarah. Maaf, Ren, aku memilih Meg, ucap Malea. Sejak kapan kalian berhubungan? Rendra mengusap hidungnya yang berdarah. Baru hari ini kami berciuman. Kami sama-sama memendam perasaan. Maafkan kami, Ren. Meg menatap bilur-bilur luka yang tampak jelas di mata Rendra. Hari itu juga hari terakhir Meg berbicara dengan Rendra, dan seperti tidak punya rasa salah. Setelah Rendra pergi, lalu dirinya diobati Malea yang berlanjut di atas ranjang. 1 bulan kemudian, Meg dan Malea menikah. Pernikahan yang awalnya sangat indah, Malea mengandung yang dia kira benihnya. Namun terbongkar saat Malea melahirkan Bian. Usia kandungan yang ditutupi Malea. Meg, tegur Diana. Apa yang kamu pikirkan? Biantara Arsenio, aku sempat membenci Bian, tetapi dia hanya anak kecil, korban keegoisan orang dewasa, termasuk aku. Meg menghela nafas. Mungkinkah kamu mengubah keputusanmu, Meg? Kamu bisa menikah lagi dan mempunyai anak, kata Diana. Darah dagingmu sendiri. Aku sudah terlanjur mencintai Bian, Ma. Iya, cinta yang egois. Oke, Mama tidak akan bicara tentang itu lagi, saut Diana saat melihat wajah Meg yang masam. Mas Bayu, ibu kemana? Tanya Dewi yang 8 hari yang lalu melahirkan bayi perempuan. Aku tidak tahu, Dewi, saut Bayu. Ada apa? Uangku habis, Mas. Popok Tiara habis, keluh Dewi. Aku juga lapar. Biar aku yang beli. Bayu sudah terbiasa dengan kursi roda. Dia menuju minimarket yang tidak jauh dari rumah kontrakan. Saat melewati warteg, dia melihat ibunya dan Pur. Mereka berdua sedang makan, dan gaya bahasa tubuh mereka menunjukkan jika mereka kasmaran. Bu, panggil Bayu. Lasri menoleh. Dia mendengus jengkel. Ada apa? Di sini Dewi, saut Bayu. Dia lapar, Bu. Iya, bentar. Lasri memesan nasi bungkus. Ia berpamitan pada Pur dan kemudian pulang ke rumah. Sementara Bayu menunggu Pur di luar warteg. Setelah laki itu keluar, dia mengatakan supaya menjauhi ibunya. Itu hak asasi kami sebagai manusia, Bay, ejek Pur. Bayu menggerakkan kursi rodanya, menabrak Pur, hingga lelaki itu terjengkal ke belakang. Sialan kau, manusia cacat,
Bayu meninggalkan warteg, setelah itu membeli popok bayi, dan pulang ke rumah kontrakan. Kamu tuh udah sehat, Dewi. Bisa masak sendiri. Jangan manja, teriak Lastri. Dulu ibu bisa mengurus diri sendiri setelah melahirkan. Lastri memberikan uang sejumlah 1 juta pada Dewi. Perempuan itu lantas mengepak pakaiannya ke dalam tas. Ibu mau pergi. Pusing dengan kalian berdua, kata Lastri. Bu, jangan pergi, cegah Dewi. Ibu, Pur itu hanya memanfaatkan ibu. Sadar, Bu. Bayu ikut berteriak. Pur sayang sama ibu, ujar Lastri. Dia tidak bisa dihalangi. Perempuan tua itu keluar rumah. Mas, bagaimana ini? Bayu keluar mengikuti ibunya. Akan tetapi orang suruhan Pur menghalangi Bayu. Kursi roda Bayu didorong di jalan yang menurun, menyebabkan Bayu tidak sadarkan diri. Adik bayi bergerak, ucap Jora senang. Dia sedang merebahkan kepalanya di perut Ara. Adik mengajak Jo bermain bola, celetuk Ara. Jora menegakkan kepalanya. Jo ingin adik cewek bisa main boneka. Papa mau kok diajak main boneka, timpal Rendra yang baru keluar dari kamar mandi. Jora turun dari tempat tidur, berlari keluar seraya berteriak. Jo mau bubuk. Rendra mengikuti Jora ke kamar sebelah. Gadis kecil itu sudah berada di balik selimut. Sudah gosok gigi? Tanya Rendra lembut. Sudah, Papa. Jora menjawab dengan logat lucu. Mau Papa bacakan cerita? Tidak mau? Rendra mematikan lampu utama. Hanya menyisakan satu lampu meja. Dia mencium kening Jora lembut. Selamat malam, Princess. Langkah Rendra kembali ke kamarnya. Lelaki itu yang gantian berada di perut Ara. Aku sudah tidak sabar menunggu dia lahir, kata Rendra. Pintu kamar diketuk. Pak Rendra, ada Dewi, kata Vina setelah pintu kamar terbuka. Katanya ingin bertemu Bu Ara. Dia berada di teras rumah. Maaf, saya tidak berani mengizinkan Dewi masuk rumah. Ara turun dari pembaringan. Dia melangkah keluar kamar bersama Rendra. Dewi tampak berdiri di dekat pilar rumah. Ada apa, Dewi? Tanya Ara. Malam-malam begini datang? Mbak Ara, aku tidak tahu harus kemana. Anakku. Selamat atas kelahiran bayimu. Ara memotong ucapan Dewi. Anakku sakit, Mbak. Mengalami peradangan pada usus. Aku lupa istilahnya medisnya apa. Sakitnya sudah parah dan memerlukan tindakan pembedahan, kata Dewi terisak menangis. Ibumu kan punya uang banyak, ujar Ara dingin. Hatinya tidak tersentuh. Ibu pergi dan tidak bisa dihubungi. Mas Bayu mengalami cedera karena terjatuh. Aku tidak punya asuransi, Mbak. Aku juga tidak punya uang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Anakku sedang. Dewi semakin terisak dalam. Ara masih bergeming. Ingatan terlempar saat Jora sakit. Saat dia meminta bantuan, tidak ada yang menolong. Hanya hinaan yang dia terima dari Lastri dan Dewi. Tolong Mbak Ara. Tubuh Dewi merosot ke bawah, terduduk di ubin teras. Ara mendekat dengan menepuk bahu Dewi. Jadi seorang ibu jangan lemah. Ayo berdiri. Aku akan membantumu, kata Ara. Dewi mendongak seraya menyusutkan air matanya dan berdiri dengan susah payah.
Aku melakukannya demi anakmu, Dewi. Tidak ada alasan lainnya. Karena anak-anak tidak bersalah. Ara beralih memandang Rendra. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku temani. Rendra mengulas senyum. Karena sudah pukul 10 malam. Rendra tidak mungkin membiarkan istrinya yang sedang hamil pergi sendirian. Aku ganti baju dulu, Vin. Tolong siapkan mobil, kata Ara. Masuk ke dalam rumah. Ara menukar daster dengan celana panjang, khusus ibu hamil, dan kaos. Luaran dia mengenakan gadikan berwarna coklat, sedangkan Rendra tidak berganti pakaian. Dia menutupi kaos oblong dengan menggunakan jaket. Saat keluar lagi, Dewi sudah duduk di dalam mobil, di kursi depan. Sebenarnya ada supir lain, tetapi Ara meminta Vina yang mengemudikan mobil. Mobil sedan itu menembus pekat malam, melaju di jalanan yang masih ramai. Mereka tiba di rumah sakit 30 menit kemudian. Ara merasa iba dengan bayi yang usianya belum genap 1 bulan itu. Terbaring dengan peralatan medis, seorang perawat jaga menjelaskan bayinya terkena penyakit yang berkembang ketika jaringan di dalam usus besar atau kecil menjadi rusak, sehingga menyebabkan usus meradang. Rendra yang sendiri berdiri di samping Ara, di depan kaca lebar dan besar. Ruangan khusus merengkuh tubuh istrinya, menepuk-nepuk perlahan. Dia tahu Ara sedang terharu karena iba. Setelah itu, Ara mengajak Dewi duduk di kursi tunggu. Dia bertanya, "Kamu sudah makan?" Dengan ragu Dewi menggelengkan kepalanya. Tadi siang dia hanya makan roti. Rendra tanpa dikomando melangkah menuju luar rumah sakit, membelikan nasi goreng dan mampir ke minimarket, membeli roti dan air mineral. Dewi merasa terharu, sekaligus malu karena sikapnya yang jahat pada Ara. Perempuan itu menangis dan meminta maaf. "Aku harus pulang. Besok Vina akan datang untuk membantumu membayar semua biaya rumah sakit. Dan ini untuk pegangan selama kamu menjaga putrimu," kata Ara, menyelipkan uang sejumlah 500.000 di telapak tangan Dewi. Dewi tertunduk, menatap uang dan kantong plastik berisi makanan. Dia ingin memeluk Ara, tetapi perempuan itu menghindar. Walaupun berbuat baik, sorot mata Ara masih menunjukkan luka lama yang belum sirna. Dan Dewi bisa mengerti. "Aku membayangkan seandainya anak kita yang terbaring tidak berdaya, tubuh kecil yang rapuh disongkong alat medis," kata Ara, saat berjalan menuju lobi rumah sakit. "Aku bangga padamu, Ara," saut Rendra yang menggandeng tangan Ara. "Aku menolong Dewi karena anaknya. Aku manusia biasa yang punya sisi gelap," timpal Ara, melengkungkan senyuman. "Tetapi sisi terang lebih dominan," Rendra menukas, makin mengeratkan genggaman tangan. Ara menggandeng lengan Jora keluar ruangan. Setelah sesi bermain dan belajar selesai, saat melintasi halaman sekolah yang penuh dengan berbagai mainan untuk anak-anak, dia melihat Bian duduk sendirian di bangku yang berada di bawah pohon. Bocah laki-laki itu menundukkan kepalanya. Karena merasa penasaran, biasanya melihat Bian yang ceria dan riang. Ara menghampiri Bian. "Hai Bian," Ara menyapa. Betapa terkejutnya Ara kala Bian mendongak. Pipi gembul milik Bian basah oleh air mata. "Bian jatuh. Kenapa, Nak?" tanya Ara khawatir. "Bian kangen Mami," saut Bian lirih,
mengusap ingus di hidung dengan lengan kemeja seragam. Ara meminta Zora duduk di sebelah Bian, sementara dirinya mengambil tisu dari dalam tas ransel milik Zora. Dengan lembut, Ara menyeka air mata yang bercampur dengan butiran pasir di pipi Bian. Dia lalu membersihkan telapak tangan Bian yang kotor oleh pasir, merapikan rambut Bian yang berkeringat. "Mami Bian kemana?" "Kata Dedi pergi ke atas sana." Bian menunjuk langit. Ara tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Bian. Sedetik kemudian, dia merasa terenyuh. Kalau begitu, Mami Bian mengawasi Bian dari atas sana. Mami Bian pasti ikut sedih karena Bian menangis, kata Ara. "Apa boleh Bian ikut pulang ke rumah Joy?" pinta Bian. Lain waktu saja ya, Bian. Bian hari ini masih sekolah. Bian juga harus izin Dedi dulu. Ara mencoba memberi pengertian. Bian sendirian di rumah. Dedi kerja. Oma sibuk, keluh Bian. Ara menghela nafas panjang. Guru Bian yang sering dipanggil Miss Herta mengajak Bian supaya masuk ke kelas. "Nggak mau," tolak Bian. "Aku mau sama mamanya Joy." Bian menjerit dan menangis, sehingga membuat Ara membuat keputusan membawa Bian pulang. Sebelumnya, dia telah meminta nomor ponsel Mac pada guru kelas Bian. "Maminya baru 8 hari yang lalu meninggal," ucap Herta. "Mungkin sampai kondisinya membaik, Bian tidak perlu masuk sekolah. Kadang bermain bersama teman bisa melupakan kesedihan. Tetapi sepertinya tidak berlaku untuk Bian." "Selamat pagi menjelang siang, Pak Mac," sapa Ara melalui sambungan telepon seluler. "Iya, siapa ini?" "Ara, apa boleh saya membawa Bian pulang ke rumah saya? Karena..." "Tidak boleh." Suara Mac terdengar marah. "Aku akan ke sekolah." Panggilan telepon langsung dimatikan oleh Mac. Ara melihat Herta. Pak Mac tidak mengizinkan. Ara duduk di sebelah Bian, yang sudah tenang, menunggu Mac menjemput Bian. Zora sama sekali tidak rewel. Gadis kecil itu memegang tangan Bian. Mac datang ke sekolah 40 menit kemudian. Lelaki yang mengenakan setelan jas hitam langsung menarik tubuh Bian. "Bian tidak mau masuk ke kelas, Pak," jelas Herta. "Ara, aku tahu niatmu baik, tetapi lain kali tidak usah mempedulikan anakku," kata Mac, yang langsung berlalu pergi sembari menggendong Bian. Ara tidak mengerti mengapa Mac terlihat sangat marah dan gusar. Istri seorang pengusaha seperti Rendra masih mau datang ke rumah klien. Telaten mengukur jari dan pergelangan tangan, komentar Ida, yang memperhatikan Ara sedang mencatat sesuatu. "Saya suka pekerjaan yang bisa bertemu dengan orang banyak," tugas Ara. "Kamu bisa membuka toko sendiri?" "Pastinya bisa dong, uang Rendra kan banyak sekali." "Tidak untuk saat ini, Bu Ida. Saya masih suka keluyuran." Ara berkelakar. Benar-benar perempuan yang tidak memanfaatkan suami. Ara hanya mengulas senyum. Tentu saja dirinya bisa memanfaatkan Rendra sampai titik darah penghabisan. Seusai dari rumah Ida, Ara meminta Pak Har, supirnya, ke minimarket. Dia ingin menemui Dewi, menyuruh mantan adik iparnya menunggu di teras minimarket. Pak Har dengan sikap membuka pintu mobil untuk Ara. Terlihat Dewi duduk di salah satu kursi. "Ayo," ajak Ara. Dewi yang menggendong bayinya tergopoh-gopoh mengikuti Ara. "Kemana, Mbak?" "Ikut saja."
saut Ara yang perutnya makin membulat besar. Dewi mengikuti Ara tanpa bertanya lagi. Mereka berdua hanya berjalan sebentar, berhenti di depan kios berukuran 3x3. Kios itu bertuliskan Dewi Laundry dan pulsa. Ara meminta Pak Har membuka rolling door kios. Usaha yang aku pikir cocok untukmu. Kalau warung makan mungkin agak repot karena punya bayi. Kau sendiri tidak bisa masak. Nanti pelanggannya pada kabur. Ara membuka pintu belakang kios. Ada sisa lahan yang berpagar. Halaman belakang bisa untuk menjemur pakaian. Maksudnya ini apa, Mbak? Dewi melihat rak kayu, meja, kursi, satu mesin cuci, meja setrika, plastik membungkus pakaian, timbangan digital. Usaha untukmu, Dewi. Aku sudah menyewa kios ini selama 2 tahun. Selanjutnya kamu bayar sendiri. Ara mengusap perut buncitnya, karena si jabang bayi bergerak. Ini nomor ponsel milik kios. Ibu Ara meletakkan kartu nama di meja. Kedua mata Dewi merebak air mata. Terima kasih, Mbak. Urus percayaanmu dengan Danu, biar tidak membelenggu kebebasanmu. Jadilah ibu yang baik. Ngomong-ngomong, Bu Lasti sudah pulang. Baik, Mbak Ara. Mengenai ibu, dia tidak ada kabar sama sekali. Aku harus pergi. Mbak Ara, kenapa baik padaku? Aku hanya ingin putrimu tumbuh dengan baik dan tidak kekurangan. Jawab Ara. Bagaimanapun, Tiara masih saudara dengan Zora. Ara kemudian melangkah pergi. Perasaannya luar biasa lega. Semoga setelah ini tidak ada gangguan kembali. Perempuan itu lantas menuju ke kantor suaminya, mengantar kotak makanan berisi buah-buahan. Ara disambut hangat oleh Rendra. Aku tidak ingin kamu kekurangan vitamin dan serat. Ara menaruh kotak makanan berwarna coklat. Mengenai ulang tahun Zora, tema apa yang dia sukai? Barbie? Upin Ipin? Tanya sendiri pada anaknya, saut Ara. Rencana ulang tahun Zora yang kedua tahun, yakni pada malam harinya, acara syukuran bersama anak yatim piatu. Dan keesokan harinya, pada siang hari, ulang tahun dengan mengundang teman-teman di sekolah. Kamu jadi modelin si Dewi? Tanya Rendra, mencomot buah stroberi. Iya, bantuan terakhir. Semoga Dewi bisa berubah. Iya, semoga saja. Pasien di ruang anggrek sudah meninggal dunia. Rendri bertanya. Kamu kelamaan ambil cuti? Ibuku sakit gara-gara terjatuh di kamar mandi, kata Reni. Dia membereskan tas dan berlalu dari ruang jaga. Pukul 22.15. Reni sampai di tempat kos. Dia ingat surat dari Malea, namun lebih memilih mengabaikan. Berpikiran surat tersebut tidak penting. Setelah mandi dan berganti pakaian, Reni yang teramat lelah segera berbaring di atas tempat tidur. Dia memeluk guling dan tidak butuh waktu lama. Reni bisa tidur. Bu Reni, Bu Reni. Reni terbangun dengan nafas tersengal-sengal, seperti habis lari. Dalam mimpi dia melihat Malea mengenakan baju putih dan melambaikan tangannya. Perempuan itu segera menyalakan lampu. Kedua matanya menyiratkan ketakutan. Reni kemudian mencari-cari surat Malea. Dia sempat kelabakan karena tidak menemukan surat itu di tas. Reni membuka buku-buku di meja belajar. Dia bernapas lega ketika melihat surat tersebut terselip di bawah lampu belajar. Tidak ingin menunda lagi, Reni melajukan motornya menuju rumah Rendra. Tidak mempedulikan hawa dingin yang malam, yang gelap.
Dia lebih takut pada sosok Malaya. Mau apa? Tanya petugas keamanan di gerbang perumahan. Saya ada hal penting, Pak. Reni menunjukkan surat dari saku jaketnya. Harus sampai malam ini juga. Petugas itu membuka palang pintu, sehingga Reni bisa meneruskan perjalanan ke rumah Rendra. Dasar orang kaya, depan penjagaan di rumah ada juga. Sungut Reni turun dari motor. Jika ingin bertemu, saya tidak ingin bertemu siapapun, sela Reni. Benar, ini rumah Rendra Ardawangsa? Iya, itu nama pemilik rumah. Reni menyodorkan surat tersebut pada Ubay, si satpam bertubuh kekar. Serahkan surat itu pada bosmu. Jangan lupa, karena pengirimnya sudah meninggal dunia. Kalau kau tidak ingin diteror, kata Reni. Dia bergegas menaiki motornya. Sementara Ubay membaca tulisan nama dan alamat yang agak berantakan. Karena tahu sang majikan belum tidur, Ubay melangkahkan masuk melalui pintu dapur. Tadi Ubay sempat berbincang dengan Rendra di ruang kerja. Permisi, Pak. Ubay mengetuk pintu. Iya, masuk. Ubay menguak pintu. Maaf mengganggu. Ada surat untuk Pak Rendra. Tanpa melihat Ubay, karena fokus pada berkas, Rendra menyaut. Taruh saja di meja. Baik, Pak. Ubay melangkah lebih dekat, menaruh surat di ujung meja. Kata yang mengantar surat, pengirimnya sudah meninggal dunia. Ubay pun bergerak mundur. Sang majikan sepertinya sangat sibuk. Dia lantas keluar ruangan. Rendra sedikit terusik dengan perkataan Ubay. Dia menatap surat di ujung meja. Tangan kanannya meraih surat tersebut. Keningnya berkerut. Kedua matanya menggambarkan ketidakpercayaan saat membaca nama pengirim.